Sekarang akhirnya terungkap nih, kenapa Boruto sampai sekarang animenya nggak lanjut-lanjut. Ini bukan Boruto bangsa. Beda. Tapi ini Naruto. Ya udah itu gitu. Terus apa? Ya udah, ya oke. Kenapa Boruto? Nah, Jadi Boruto itu jadi entah karena gagal atau karena apa, pokoknya dia nggak lanjut aja animenya. damn, gue nungguin lagi. Nah, Kenapa tuh? kalau mau tahu lengkapnya nonton sampai habis. Selamat datang di berita lain. Di mana kita akan membahas berita yang lain, entah itu manga, anime, film, ya intinya geeks yang cocok untuk kalian para wibu. Untuk para wibu dan para nerd lainnya. Betul, Keren. Berita pertama, di sini kita akan membahas masalah Boruto dan alasannya kenapa dia tidak mendapatkan season lanjutan. Why bro? Why? Gue nungguin bro. Gue nungguin Blue Vortex jadiin anime. Alasan Boruto itu nggak keluar, kalau menurut artikel ini katanya karena kebanyakan filler. Oh shit, bener lagi. Itu Iya bener. sih, aku nggak tahu ya kalau dihitung-hitung kira-kira lebih banyak fillernya Bleach atau fillernya Boruto. Boruto bro. Boruto kayaknya hampir setengah. Iya, setengah season. Setengah saja. Bukan setengah dari 293 episode. Iya. Setengahnya kayaknya sisa Villa semua. Gue inget banget ada Villa yang dia Boruto jadi tukang pos. Itu Villa paling aneh ini ya. Sebenarnya ini berita lama lah ya, berita yang dimana ini udah ada kayak 2 tahun lalu, cuma Udah baru jadi diangkat fosil. lagi sekarang. Oke. Kenapa fosil? Enggak. Karena udah 2 tahun. Enggak, cuma diangkat lagi sama salah satu sumber anime yang aku nggak tahu bisa dipercaya atau enggak. Oke. Cuma ada salah satu animatornya juga nih yang ngomong. Oh, berarti Ini- ya orang dalam. Iya, animatornya itu kurang lebih ngomong period itu berhak untuk memilih mau ngambil animenya apa enggak. Meskipun budgetnya gede atau apapun itu. Betul. Nah, jadi kemungkinan besar ada beberapa kemungkinan nih. Apa tuh kemungkinannya? Pertama, Boruto nggak diadaptasi karena filler tadi yang kebanyakan. Oke. Kedua, karena jadwalnya yang mepet. Dan kalau katanya si animator ini, Anikoi, dia tuh bilang dia itu bahkan dibayar lebih gede di Boruto daripada dia kerja di Bleach. God damn bro. Nah, artinya kan bisa jadi karena proyeknya agak rush gitu loh. Padahal lebih bagusan Bleach ya daripada Boruto basically. Animasi ya dalam segi animasi. Makanya kalau dilihat-lihat itu anime itu bukan semuanya soal budget, tapi waktu. Waktu itu money bro. Time is money. Tapi di sini disclaimer katanya Anikoi ini, aku lupa namanya siapa, tapi ada di Twitter. Anikoi. Dia itu kurang lebih bilang kalau ini tuh tergantung dari situasinya masing-masing. Jadi kayak situasi orang tuh berbeda-beda. Maksudnya Jadi apa tuh? disclaimernya. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya situasi. Tergantung dealnya masing-masing. Oh, oke. Nah, jadi kurang lebih itu info dari Ordal. Oke, gila. Tapi menurut kalian gimana, bro? Apakah Boruto harusnya layak dilanjutkan atau ya udahlah biarin lah. Berita kedua, ada anime betul. yang dituduh plagiat sama orang-orang Korea. Tenang, anime yang aku maksud itu bukan anime yang mimpi basah autor Korea gitu. Oke, ya. Yang biasanya leveling, hunter, grinding, awalnya lemah dibully tiba-tiba bisa bela diri gitu. Enggak, beda sama mimpi basah autor Korea ya. Iya, apa itu? Ini mimpi basah autor Jepang. Enggak. Jadi ini anime judulnya Medalis. Apa itu? Medalis. Anime. Tentang medal kah? Medalis. Bukan. Medalis itu tentang anime tentang ice skating. Hey, Yuri on Ice. Yuri on Ice, bener. Cuma bedanya nih cewek karakter-karakter. Oh, oke. Bukan cowok. Bukan cowok. Wah, Jadi lebih menarik. Ini menarik nih. Iya, aku sendiri jujur belum nonton, tapi aku udah dapat kontroversi dari anime ini. Kenapa itu? Alasan orang-orang Korea marah sama anime Medalis karena katanya Medalis ini plagiat. Plagiat apa? Plagiat atlet Korea. Damn, what the hell, man? Bro, ada atlet diplagiatin. Jadi marah. Jadi kan ice skating kan ini mereka ada performa di mereka itu ice skating, terus habis itu kebetulan koreografinya sama. Musik yang dipakai sama. Damn. Sama bajunya sama, mirip. Ya. Itu kenapa katanya orang-orang Korea mereka Jepang plagiat. Koreografinya mirip. Enggak. Ada beberapa yang mirip sih. Yang penting nggak plak-tiplak sih, aman sih. Aku sih sebenarnya kurang setuju sama kau karena aku nggak tahu ya, kayaknya di tahun 2025 kata referensi udah nggak ada di kamus sih. Karena itu referensi bang, namanya bang. Dan Dadan ada referensi tentang Ultraman. Betul. Habis itu ada Apothecary Diaries, ada referensi tentang bunga. Oke. Artinya dia ini plagiat ensiklopedia bunga. Iya. Harusnya orang Amerika marah. Iya. Harusnya nggak dong, malah plagiat kerajaan Cina bro. Oh iya kan? harusnya. Bener, harusnya Kaisar Cina tuh kayak
Apa ini anime nih? Kok Iya. Cina-Cinaan nih? Kamu Jepang atau Cina bro? Gitu maksudnya. Itu. Nggak, aku nggak ngerti. Pokoknya pada dasarnya kayaknya kata referensi di kamus udah mulai hilang. Nah, sekarang coba kalian cek sendiri. Kira-kira kata referensi masih ada nggak di kamus? Ya, coba kalian cek di Wikipedia. Enggak, tapi aku jujur, aku pengen tahu gimana pendapatmu tentang hal yang kayak gini. Berita selanjutnya, San. Ada apa lagi, Gil? Jadi berita selanjutnya adalah One Piece ternyata bukan anime nomor 1 yang diinginkan oleh orang-orang. What? Anime terbaik. What? One Piece fan letter. Anime terbaik satu jagat raya. What? G5 melibatkan God animator dari damn, seluruh ada dunia. Indonesia. God damn. Kenapa? One Piece? Kenapa One Piece? Siapa emang nomor satunya? Boku no Hero Academia. Oh, what, bro? Aneh. Nah, masalahnya aku kalau mau protes pun agak susah gitu. Kenapa? Karena penobatan ini dilakukan oleh lembaga analitik. Oh, shit. Yang dimana mereka itu benar-benar punya data kurang lebih kayak 2 juta orang. Dan mereka mengambil data dari semua platform. Dari TV, streaming service, bahkan situs apapun itu. Kayak streaming yang legal ya pastinya. Pasti. Intinya mereka tuh kayak ngambilin dari banyak source. Jadi pada dasarnya orang-orang di sini lebih bener-bener milih nonton My Hero daripada One Piece. Tapi ada kemungkinan dibayar ya gak? Fandom My Hero PT-PT kebayar. Bro, bisa aja gitu. Nih, mereka ngeklaim nama awardnya ini adalah Parrot, nama lembaganya Parrot. Iya. Parrot. Bohong banget. Aku lupa, tapi namanya Parrot gitu. Nah, mereka ngeklaim kalau ini adalah sesuatu yang gak bisa di voting, gak ada jurinya. Oke. Nggak ada juri komite ya maksudnya. Iya, betul. Ini layak nggak buat masuk? Nggak ada itu. Dan ini benar-benar murni by data. By data. By data. Damn. Katanya mereka ya. Mereka ngeklaim kayak gitu. Ini unbiased dan benar-benar secara empiris. Berarti data banget nih mainnya ya. Iya. Ini Jujur anime aku paling. kecewa. Iya, gua kecewa. Karena apa? Nominasinya ada apa aja coba? Nominasinya itu ada Free Ren. Damn, Free Ren. Free Ren masih oke kalau misalnya nggak menang. Iya. Karena emang ya nggak. Ya udah, nggak semua orang suka Free Ren. Betul. Yeah. Habis itu ada solo leveling, apalagi solo leveling. Ya, animasinya bagus, actionnya bagus tapi. Oke. Ceritanya mid, tapi actionnya bagus. Terus habis itu berikutnya ada Kimetsu no Yaiba. Kimetsu. Sebenarnya kalau jujur ya, kalau dalam kepalaku yang sangat-sangat layak untuk mendapatkan Kimetsu menurut gua. Kimetsu. Ya boleh lah. Karena ini demand kan, demand orang-orang yang pengen nonton lagi ya, maksudnya pengen lanjutan lah. Pengen lanjut in demand sih tulisannya. Iya, Entah ini in demand dalam konteks Kontes lanjutan atau ditonton mulu, mau ditonton atau ditunggu-tunggu. Kalau misalnya in demand ditunggu-tunggu, apa terbarunya Demon Slayer bro? Apa Infinity Castle? Itu lumayan loh hype. Maksudnya kayak gua nggak peduli sih. Aku lebih ke arah, aku lebih peduli One Piece tuh. One Piece, iya sih. Maksudnya One Piece fandomnya juga gede masalahnya. Iya itu. Apakah ini karena banyak yang mereka membajak laut juga kan kita nggak tahu. Nah tapi ya jujur aku mau tanya, kalau menurut kalian sendiri di antara nominasi tadi siapa yang layak untuk mendapatkan the most in demand? In demand ya. Yang mana menurut kalian yang harusnya ini bukan My Hero? Atau malah kalian mikir kayak My Hero kayaknya oke-oke aja. Siapa tahu. Aku bukan fansnya One Piece, saya tersinggung Iya, ya. Lebih bagus One Piece kemana-mana ya. Fans Frieren tuh ya udahlah ya. Aku lebih suka Free Ren. Iya, aku ngerasa legowo juga. Iyalah. Tapi ya udahlah ya. Tapi ini masalah by data. Mereka nggak punya by data. Selanjutnya berita apa nih San? Ada animasi jelek, anime jelek, tapi dapat duit banyak bro. Gokil. Apa tuh? Peak bro. Blue Lock. Animasi jelek, hamil, tapi dapat duit banyak. Mungkin butuh duit buat lahiran gawang. Lahiran gawang. Gawang kalau melahirkan jadi apa nggak tahu. Jadi nggak tahu. Mungkin ada gawang atau gawang yang lebih kecil. Iya betul. Nah, basically yang terjadi di sini adalah Kodansha akhirnya mengeluarkan data mereka, data penjualan komik mereka. Komik ya. Komik bukan ya kayak komik. Di sini ditunjukkan kalau untuk versi fisik penjualan terbesar itu dipegang sama sama manga Blue Lock. Damn. Tapi maksudnya gue baca manga Blue Lock emang bagus ya. Emang oke aja sih. Dibaca sih. Gambarnya juga enak buat dilihat. Iya. Walau ceritanya ya udahlah ya menarik di awal doang. Tapi ceritanya cuma Kevin Anggara yang suka. Iya.
Tapi ada lagi nih di bawahnya Blue Lock. Apa? Tensura 4. Tensura tuh aneh banget. Yeah. Adaptasinya yang season baru nggak Ngobrol doang. Nih, cuma kayak gini doang nih. Nih ngobrol doang. Masalahnya kalau kita kan masih berekspresi gerak-gerak kayak gini. Mereka cuma kayak datar-datar begini. Terus jadi, cuma ngomong kayak gini. Tensura tuh ini menang ya. Terus menoleh gini, terus senyum gitu doang. Kayak kurang gitu adaptasinya. Tapi mereka menang di peringkat 1 versi digital. Oh, digital. Digidau. Tapi tuh, Tensura itu light novel atau manga? Light novel, cuma ada manganya juga. Oh ya, banyak sih yang kayak gitu ya. Ya, dan kebetulan mereka menang di Gidau. Jadi kuncinya adalah bikinlah anime jelek untuk membuat manga kalian semakin laku. Betul. Karena orang bakal lihat kayak anime jelek. Kita baca manga. Setuju nggak kalian sama pendapat itu? Berita selanjutnya adalah Gundam. Ya. Gundam. Dijadiin live action. Apa? Dijadiin live action. Damn. Apakah dia bakal lawan Godzilla? Bro, like imagine Imagine Dragon. Yang terjadi adalah Gundam diadaptasi jadi live action. Oke. Emang Gundam gak ada live actionnya ya? Itu yang pertama aku mau tanya itu. Yang kedua, emang mereka kurang puas sama anime? Kan siapa tahu kayak mereka pengen ikutin One Piece misalnya. Bisa jadi, cuma ribet gak sih kalau adaptasi Gundam robot-robot, men? Ya tergantung ini studio Jepang atau Hollywood atau Western. Kemungkinan Hollywood, soalnya sutradaranya siapa tadi? Jim Michael, ya. Gua nggak tahu itu sutradaranya siapa. Itu Gundam mau dijadikan live action. Iya, Gundam mau dijadikan live action dan aku ngerasa kayak, hah? Gitu loh. Iya. Maksudnya aku sih sebenarnya ragu dengan live action karena live action itu most likely akan flop. Betul. Live action kayak di 5 tahun ke belakang yang menurutku masih sangat bagus dan cukup oke ditonton itu One Piece. Iya. Tapi kalau Gundam dijadiin Gundam kalau dijadiin live action, gue bakal kepikiran kayak mereka bakal bikin kayak Pacific Rim tapi robot-robotan juga. Bisa jadi, cuma bro, it's Gundam. Aku ragu banget sih. Padahal gue lebih pengen Evangelion live action. Dan ya, gimana menurut kalian? Apakah kira-kira Gundam bakal bagus atau enggak? Atau enggak? Kita lihat nanti. Dan apakah bakal cancel tengah jalan? Siapa tahu bisa. Menurut kalian gimana? Ya, kita nggak tahu. Silakan komentar di bawah. Dan itu aja untuk berita lain. Ya, berita yang ngebahas dunia pergikan kayak anime, manga, movie dan lain-lain. Itu berita tentang geek yang cocok untuk ibu denial kayak kalian. Iya. Dan aku Akil Knalpot. Aku Hasan Racing. Dan untuk sekarang stay clean and sound. Dadah.